Wacana soal Prabowo Gibran 2 periode membuat sebagian elit partai gelisah. Mirip seperti sirene kebakaran yang meraung-raung di tengah hari bolong. Padahal wacana itu normal sebagai kelanjutan agenda pembangunan Prabowo Gibran. Jokowi belum lama ini telah meminta kader PSI untuk mengawal Prabowo Gibran hingga 2 periode. Pernyataan ini sontak saja memancing banyak tanggapan sinis dari elit partai. Padahal ini adalah pernyataan yang wajar. Berkat jasa Jokowilah Prabowo berhasil menjadi presiden setelah berkali-kali mengalami kegagalan. Duetnya dengan Gibran adalah solusi yang luar biasa, sehingga ia bisa melibas lawan tandingnya pada Pilpres 2024 silam. Dengan melanjutkan duet itu, Prabowo hanya perlu fokus pada rencana jangka panjang. Karena untuk urusan politik sampai saat ini belum ada nama yang mampu menyaingi elektabilitas dan aksesibilitas Prabowo Gibran. Dari PKB, Jasilul Fawait buru-buru mengatakan fokus sekarang adalah menyukseskan pemerintahan Prabowo, bukan bicara 2 periode. Ia bahkan menyebut wacana seperti itu berpotensi menjadi hambatan di publik. Terlalu maju, terlalu dini. Dia bilang gak ada angin, gak ada hujan, kok bicara 2 periode. Sekilas pernyataan ini terdengar bijak, terdengar hati-hati, terdengar seperti nasihat seorang negarawan yang ingin pemerintah fokus bekerja. Tetapi pernyataan itu jelas menunjukkan bahwa PKB sedang gelisah. Maklum saja, Ketua PKB Mohaimin Iskandar diketahui sangat berambisi menjadi cawapres siapa saja dalam Pilpres. Jika PKB bisa membonceng Prabowo, itu akan sangat menguntungkan mereka. Dari kubu PDIP, Jarod Saiful Hidayat menilai Jokowi sedang menyiapkan Gibran sebagai the next president. Tuduhan ini dilengkapi dengan pengulangan narasi lama soal putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90, seolah seluruh eksistensi politik Gibran bisa dibatalkan hanya dengan terus-menerus mengulangi kontroversi itu. Putusan MK 90 boleh diperdebatkan, etikanya boleh dikritik, tafsir hukumnya boleh disoal. Tetapi fakta politiknya tetap tidak berubah. Gibran maju lewat mekanisme yang berlaku, ikut kontestasi, menang, dan hari ini duduk sebagai wakil presiden hasil pemilu. Kalau ada yang tidak suka, silakan lawan di gelanggang demokrasi berikutnya. Tetapi menyederhanakan semua itu menjadi Gibran tidak sah justru memperlihatkan kemalasan intelektual. Sebab ketika seseorang tak mampu mengalahkan lawan di arena politik, godaan terbesarnya adalah membatalkan lawan itu di arena moral. Yang menarik, kegelisahan terhadap wacana 2 periode ini justru membongkar watak dasar politik elit kita. Terlalu cepat memandang pemerintahan hari ini dari jendela Pilpres 2029. Mereka belum benar-benar bicara soal hasil kerja pemerintahan Prabowo Gibran, tetapi sudah sibuk membicarakan siapa yang tersingkir dari bursa cawapres. Mereka belum benar-benar menimbang apa yang dibutuhkan oleh rakyat dalam 3 tahun ke depan. Tetapi sudah sibuk memetakan siapa yang peluangnya semakin menipis. Seolah-olah negara ini dibangun untuk memastikan semua ketua partai umum punya jalan mulus menuju istana. Padahal rakyat tidak hidup di dalam kalkulasi elit. Rakyat tidak bangun pagi sambil bertanya, apakah peluang seorang tokoh menjadi calon wakil presiden semakin sempit? Rakyat bangun pagi memikirkan harga sembako, biaya sekolah, cicilan, pupuk, lapangan kerja, akses kesehatan, dan apakah hidup bulan depan akan sedikit lebih ringan dari bulan ini? Maka ketika Jokowi berbicara soal pengawalan 2 periode, publik sebenarnya bisa membacanya dengan sangat sederhana.
Apakah pemerintahan Prabowo Gibran perlu dijaga kesinambungannya atau tidak? Itu pertanyaannya. Bukan siapa elit yang paling dirugikan. Jokowi paham betul bahwa pembangunan tidak bisa dikerjakan dengan logika potong kompas 5 tahunan. Infrastruktur, hilirisasi, ketahanan pangan, transisi energi, reformasi pelayanan publik, penguatan industri, semua itu bukan proyek satu musim. Itu pekerjaan panjang. Dan dalam politik pembangunan, keberlanjutan adalah kata kuncinya. Justru pernyataan Jokowi itu masuk akal. Ia sedang mengirim pesan bahwa pemerintahan Prabowo Gibran harus diberi ruang stabil untuk bekerja dan jika memang berhasil, wajar bila publik kelak mempertimbangkan untuk melanjutkannya. Lalu kenapa elit gelisah? Karena mereka tahu satu hal yang tidak enak diakui terang-terangan. Kesinambungan pemerintahan bisa mengganggu jadwal karir mereka. Wacana 2 periode adalah ancaman bagi mereka yang sudah mulai memanaskan mesin, memoles citra, menyiapkan baleho, dan menyusun poros serta menghitung koalisi untuk 2029. Ketika Jokowi menyebut Prabowo Gibran 2 periode, sebagian elit mendengarnya bukan sebagai ajakan menjaga stabilitas, melainkan sebagai suara yang menutup pintu ambisi mereka. Di telinga rakyat, itu mungkin cuma opini biasa. Tetapi di telinga elit, itu adalah alarm yang berbahaya. Maka jangan heran kalau respon yang muncul terdengar seperti orang panik. Ada yang bilang terlalu dini, ada yang bilang menghambat publik, ada yang menuduh ini proyek untuk menyiapkan Gibran sebagai presiden berikutnya. Ada yang mengungkit lagi kontroversi lama. Semua dipakai sekaligus, semua dikeluarkan sebab inti persoalannya memang bukan pada kata 2 periode, melainkan pada rasa takut kehilangan peluang. Demokrasi tidak melarang orang berharap Prabowo Gibran 2 periode. Sama seperti demokrasi tidak melarang orang berharap muncul penantang baru pada 2029. Semua sah, semua boleh, semua akan diuji oleh satu hakim yang paling sah, yaitu rakyat. Jadi, kalau hari ini ada elit yang bereaksi berlebihan terhadap ucapan Jokowi, sesungguhnya mereka sedang memperlihatkan ketidakpercayaan pada mekanisme yang selalu mereka puja sendiri. Mereka bicara demokrasi, tetapi gugup menghadapi kemungkinan rakyat memilih kesinambungan. Kalau partai-partai koalisi memang yakin punya kader hebat, ya siapkan saja. Kalau mereka yakin punya gagasan yang lebih baik, ya tawarkan saja. Kalau mereka yakin Prabowo Gibran akan gagal, ya tunggu saja kegagalan itu berbicara. Jadi, kenapa wacana Prabowo Gibran 2 periode bikin elit partai gelisah? Karena bagi elit 2 periode Prabowo Gibran itu berarti menutup kemungkinan kemunculan nama mereka sebagai cawapres di masa depan. Oleh karena itu, sebelum wacana itu menguat, mereka berupaya untuk memadamkannya habis-habisan.